Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Harumsari dengan NIM 222 1050 226. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional dan metode perhitungan pendapatan nasional makro Islam. Pengertian dari tema saya adalah yaitu pendapatan, suatu tolak ukur yang digunakan untuk memperhitung suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang produksi. Nah, yang pertama itu tentang pengertian pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional menurut Mufti Hakim adalah jumlah dari semua pendapatan yang diterima oleh orang-orang di suatu negara selama 1 tahun. Dalam ilmu ekonomi konvensional, pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan jumlah GNP. Nah, selanjutnya adalah konsep pendapatan nasional. Nah, di konsep pendapatan nasional ini ada beberapa cara untuk menghitungnya. Yang pertama yaitu menggunakan BNB atau GNP. Nah, ini adalah merupakan total nilai produksi dan layanan yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu atau biasanya setahun. Selanjutnya dengan cara NNP, Net National Products, merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu masyarakat dalam kurang waktu tertentu. Masyarakat tidak tinggal diam menumpang barang atau layanan. Rumus NNP sama dengan Deprets GNP. Selanjutnya NNI, Net National Income, yaitu total pendapatan masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Selanjutnya dengan PI, Personal Income, mengacu pada semua pendapatan yang sebenarnya diterima oleh sosial setelah pemotongan laba ditahan. Premi asuransi, kontribusi asuransi sosial, pajak pribadi, dan mereka juga harus menerima atau membayar. Rumusnya PI sama dengan dalam kurung NNI plus pembayaran transfer tutup kurung dikurang buka kurung keuntungan yang tidak didistribusikan ditambah uang asuransi ditambah uang jaminan sosial ditambah pajak pribadi tutup kurung. Possible income merupakan opini yang diterima oleh orang-orang siapa digunakan oleh penerimanya. Apapun keputusan yang diambil pemerintah, opini publik juga harus diterima. Rumusan DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Selanjutnya, metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, di sini ada beberapa metode. Yang satu, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlah permintaan akhir unit ekonomi, yaitu rumah tangga berupa konsumsi, perusahaan berupa investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ekspor dan impor. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan ini bisa dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Y sama dengan C plus I untuk perekonomian tertutup tanpa peranan pemerintah. Selanjutnya, Y sama dengan C plus I plus G untuk perekonomian tertutup dengan peranan pemerintah. Selanjutnya, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M untuk perekonomian terbuka. B. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah tertentu atau 1 tahun. Yang C. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau 1 tahun. Yang terakhir itu tentang hal-hal yang dapat diukur dengan pendekatan pendapatan nasional. Nah, suatu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan permateri fala. Nah, fala adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohani masuk ke dalam pengertian fala ini. Al-fala dapat
dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada pada rohaninya. Karena itu, seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik jasa, melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani, di mana roh merupakan esensi manusia. Setidaknya ada 4 hal yang semestinya bisa diukur dengan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.